Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusril Hidayat dari Teori Bahasa Otomata kelas I, semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk normal Chomsky. Baik, kita mulai. Yang pertama itu pengertian dari CNF atau Chomsky Normal Form. Bentuk normal Chomsky merupakan salah satu bentuk normal yang sangat berguna untuk konteks free grammar atau CFG. Bentuk normal Chomsky dapat dibuat dari sebuah tata bahasa bebas konteks yang telah mengalami penyederhanaan, yaitu penghilangan produksi useless, unit, dan non. Aturan produksi dari CNF yaitu ruas kanan adalah simbol terminal atau dua buah simbol variabel. Di sini ternyata jika dalam CNF ruas kanan hanya boleh berupa sebuah simbol terminal, satu buah atau dua buah simbol variabel. Ini variabel, di sini terminal. Dan jika terdapat lebih dari satu simbol variabel atau dua buah simbol terminal, maka kita lakukan penggantian menjadi CNF. Suatu tata bahasa bebas konteks dapat dibuat menjadi bentuk normal Chomsky dengan cara tata bahasa bebas konteks berikut. Yang pertama, tidak memiliki produksi useless. Yang kedua, tidak memiliki produksi unit. Yang ketiga, tidak memiliki produksi node. Langkah-langkah dalam pembentukan bentuk normal Chomsky. Yang pertama, biarkan aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky. Misalnya kita buat A menghasilkan A kecil. Nah, di sini sudah sesuai dengan aturan Chomsky. Sebelah kanannya satu buah variabel. Jadi ini tidak perlu kita ubah, tidak perlu kita usut. Yang kedua, lakukan pergantian dalam produksi yang ruas kanannya membawa simbol terminal dan panjang ruas kanan lebih dari 1. Simbol terminalnya misalnya ada 2 AA. Kalau di sini terdapat AA, ini kita ubah. Lakukan pergantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat 3 simbol variabel. Variabel itu huruf besar. Ada A, B, dan seterusnya. Pergantian-pergantian tersebut bisa dilakukan berkali-kali sampai akhirnya semua aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky. Selama dilakukan penggantian, kemungkinan kita akan memperoleh aturan-aturan produksi baru dan juga memunculkan simbol-simbol variabel yang baru. Di sini kita lihat ada tahapan-tahapan pembentukan normal Chomsky. Yang pertama, CFG yang sudah disederhanakan. Kalau kita perhatikan, jika dia sudah termasuk dalam aturan, biarkan dia sudah CNF. Itu akan menjadi CNF sendiri. Selanjutnya, jika dia memiliki lebih dari satu buah terminal, maka kita buat variabel dan AP yang baru untuk mengubahnya menjadi CNF. Apabila dia memiliki variabel yang lebih dari 2, maka kita buat variabel dan AP yang baru untuk mengubahnya menjadi CNF. Di sini alur sederhana. Yang pertama kita lihat dulu. Kalau dia sudah memiliki aturan yang sama dengan CNF, tidak perlu diubah. Kalau lebih dari satu terminal atau lebih dari 2 variabel, itu kita buat yang baru untuk mengubah dia menjadi CNF. Baik, kita masuk langsung ke contoh soal. Contoh soal pertama, diketahui tata bahasa bebas konteks dan sudah tidak mengandung produksi useless, unit, dan null sebagai berikut. S menghasilkan B A besar atau A B besar, A menghasilkan B A A besar atau A X besar atau A, B menghasilkan A B B besar, B X besar atau B. Buatlah CNF-nya. Sesuai dengan tahapan sebelumnya, itu langkah pertama kita lihat dulu aturan yang sudah termasuk bagian dari CNF. Sini kita lihat contoh soalnya, SBA tidak masuk, AB tidak termasuk, BA tidak termasuk karena sini ada satu terminal dan 2 variabel. Di sini A menghasilkan AS tidak termasuk, A menghasilkan A kecil itu masuk, B menghasilkan ABB besar tidak masuk, A menghasilkan BS tidak masuk, atau B menghasilkan B kecil situ masuk karena sini satu buah terminal. Jadi yang sudah memenuhi untuk menjadi bentuk CNF, A menghasilkan A kecil dan B menghasilkan B kecil.
Langkah kedua dan ketiga, lakukan pergantian aturan-aturan produksi yang belum dalam termasuk CNF. Tadi yang belum termasuk SBA atau AB, ABAA besar atau AS besar, BABB besar atau BS besar. Jadi sini yang pertama SBA besar itu diubah menjadi S, P1A besar. Kenapa di sini diubah? Supaya dia memasuki aturan CNF, yaitu dua buah variabel. Yang sini B kita ubah menjadi P1, jadi P besar A besar, dua buah variabel. Selanjutnya S menjadi AB diubah menjadi S P2B. Yang di sini yang kita ubah yaitu A menjadi P2. Selanjutnya A menjadi B kecil AA besar. Di sini kita melakukan dua kali perubahan, yaitu A menjadi P1. Karena sebelumnya B udah diubah menjadi P1, jadi kita tinggal masukkan. Perubahan kedua yaitu AA. A kita ubah menjadi P3. Karena sebelumnya AA besar belum ada perubahan, jadi kita ubah dia menjadi P3. Hasil akhirnya A P1 P3. Selanjutnya A menghasilkan A S besar. Diubah menjadi A P2 S besar. P2 tadi yaitu A telah diubah sebelumnya. Selanjutnya B menjadi A BB besar. Sama kita melakukan dua kali perubahan, B diubah menjadi B P2 BB besar. P2 tadi A, BB besar kita ubah menjadi P4. Nah sebelumnya BB besar belum ada perubahan. Selanjutnya B diubah menjadi BS besar, diubah menjadi B P1 S besar. B diubah menjadi P1. Setelah kita melakukan langkah kedua dan ketiga, kita dapati perubahannya yaitu P1 yaitu B, P2 itu A, P3 itu AA besar, P4 itu BB besar. Langkah kelima, kita telah menemukan hasil akhir dalam aturan produksi dalam bentuk CNF. Di sini tadi A menghasilkan A, B menghasilkan B. Ini dari soal yang sudah berbentuk CNF yang tidak perlu kita ubah lagi. 6 buah ini yang telah kita ubah tadi, dan 4-nya adalah aturan yang baru. P1 menjadi B, P2 menjadi A, P3 menjadi AA besar, P4 menjadi BB besar. Dari sini ada 3 bagian. Lanjut kita masuk contoh kedua. Diketahui tata bahasa bebas konteks sudah tidak mengandung produksi useless, unique, dan null sebagai berikut. S menghasilkan A B besar atau SS besar atau C, B menghasilkan B BB besar atau C D atau A. Voila CNF-nya. Langkah pertama, kita biarkan aturan produksi yang sudah dalam bentuk CNF. Kita lihat dari soalnya. SAB tidak memenuhi aturan, SSS memenuhi aturan, S menghasilkan C memenuhi aturan. B BB besar, C D kecil, B menghasilkan A memenuhi aturan. Jadi yang memenuhi aturan CNF dan tidak perlu diubah yaitu S menghasilkan SS besar, B menghasilkan A, S menghasilkan C. Berarti ada 3 lagi yang perlu kita ubah. Langkah kedua dan ketiga, lakukan pergantian aturan-aturan produksi yang belum dalam bentuk CNF. Tadi yang belum terdapat CNF, S menghasilkan AB, S menghasilkan BBB, dan menghasilkan CD. Kita ubah A, B, diubah menjadi S, Z1B. A di sini, A sebelumnya kita ubah menjadi Z1B. Terdapat dan akhirnya menjadi 2 buah variabel. B diubah menjadi BBB besar, diubah menjadi B, Z2B. Z2 di sini yaitu BB di awal. Itu yang kita ubah menjadi Z2. B menghasilkan CD diubah menjadi Z3, C kita ubah menjadi Z3. Karena tidak ada aturan produksi yang satu buah variabel dan satu terminal, maka kita ubah lagi huruf B menjadi 1 buah variabel yaitu Z4. Hasil akhirnya B menghasilkan Z3 dan Z4. Kita setelah melakukan
perubahan tadi kita temukan aturan produksi yang baru. Z1 itu A, Z2 itu B besar, Z3 itu C, Z4 itu D. Nah, setelah melakukan langkah kedua, 3, dan 4, kita temukan hasil produksi yang baru, yaitu S masukkan SS, C atau Z1B, Z1 tadi itu A, jadi A kecil B besar ini. Ini sebelumnya A kecil B besar. B masukkan Z2B, Z2 tadi B besar, B. Berarti ada 3 B besar. Ini soal sebelumnya B. B menghasilkan Z3, Z4, Z3 itu C dan D kecil. B menghasilkan C dan D kecil. Lalu B menghasilkan A. Tadi tidak perlu kita ubah karena sudah termasuk dalam aturan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.